yang sama-sama kita nantikan keberkahannya guru kita Pangarsa Abuya Al-Mughfara Al-Arif Billah Abuya Arif bin Muhammad Ahsan. Kita kirimkan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan beliau. Al-Hadidini wa ala kulli niyatin sholih ila hadrati Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati Ibu Ya Dr. Hajah Lita Gunawati MPD, pendiri sekaligus pembina Yayasan Pondok Pesantren Fajar Dunia, Kiai Haji Suparman MPD, pengasuh Pondok Pesantren Fajar Dunia, Gus Ahmad Insya Ustoro, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fajar Dunia, Ustadz Ahmad Syarif Hidayatullah MPD, dan jajaran Ketua Panitia daripada acara terampil pada hari ini yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu peserta terampil, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Kita cek sound lagi ya Bapak Ibu. Tadi yang sudah dipimpin oleh Ustadz Yadi dan Ustadz Syarif, yaitu moto ya, moto Fayel ya, itulah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terampil. Sekali lagi, terampil. Ramadan lebih bermakna. Allahu Akbar gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Pak Ibu, Ramadan sisa berapa hari lagi ini? Masih lama ya Pak Bu ya? Udah nanya aja berapa hari lagi ya. Barangkali ada yang udah terlalu visioner gitu ya Bapak Ibu ya, jadi udah jauh mikirnya gitu, karena biasa kerja kantoran Pak ya, jadi visioner harus jauh memandang ke depan gitu. Jadi baru belum ada seminggu ya, ini udah nanya ini kapan selesai Ramadan gitu kan. Barangkali Bapak Ibu, atau udah mikirin ya, ada yang pengen cari ini biasanya baju baru. Wah ini biasanya ibu-ibu nih nanya ke bapak kan, kata ibunya, Pak THR, oh ada juga yang mikir THR Pak ya. Kata ibunya, Pak anak kita ini ada 3 loh gitu ya, ini masing-masing harus dapat 1 setel gitu kan, belum kita berdua jadi 5 setel, 1 setel 400.000 ya katakan, berarti kali 5 2 juta loh Pak gitu ya, belum beras naik nih Pak, wah gimana ini. Udah Bapak Ibu, daripada mikirin ya yang belum bisa kita pastikan gitu ya, mending kita sama-sama belajar pada hari ini yang insya Allah materi ini adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah materi guru kita Al-Mughfara Al-Arif Billah Abuya Arif. Beliau dulu saya ingat sekali di bangku saya kelas 2 SMP itu sudah mendengar materi yang sangat luar biasa ini, mungkin sekitar 2012 kemungkinan ya, jadi berapa tahun yang lalu Pak? 12 tahun yang lalu Bapak ya. Sering sekali beliau mengulang-ulang materi ini, begitu juga Kiai Haji Suparman MPD. Saya ingat sekali dulu di aula sebelum perpulangan dibekali materi ini seluruh santri. Akhirnya timbullah pertanyaan, selama ini fenomena di Indonesia kalau apa-apa itu pasti selalu baca Al-Fatihah, seakan-akan sudah membudaya, bener nggak Bapak Ibu?
Ya, mau apa nih? Mau kredit mobil, Al-Fatihah, ya. Mau apa? Beli tanah, gitu ya. Dah, Bismillah, Al-Fatihah dulu, gitu ya. Apa saja selalu diawali dengan Al-Fatihah, gitu. Nah, kira-kira ada apa di balik surat Al-Fatihah yang disebut dengan mengoptimalkan atau optimasi Al-Fatihah? Bagaimana kita meraih makna hakikat Al-Fatihah? Maka inilah Al-Fatihah, hidup penuh berkah, rezeki berlimpah, raih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dalam benak kita akhir daripada perjalanan kita di dunia ini pasti di akhirat nanti ingin masuk surga. Benar tidak? Benar Bu ya? Ada yang ini nggak mau itu? Mau semuanya Bapak Ibu? Mau? Mau ya. Lalu bagaimana cara meraih surga? Dari beberapa ibadah atau yang kita sebut sebagai rukun Islam, itu sebagai tuntunan kita selama di dunia. Kalau ada yang disebut dengan ibadah haji, barangkali kalau ibadah haji itu secara waktu atau periodik, bisa jadi kita hanya melakukan 1 tahun sekali. Itu yang berangkat ya Bapak Ibu, itu yang berangkat. Atau barangkali yang direzekikan oleh Allah hanya sekali seumur hidup itu. Tapi kita berdoa ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua direzekikan untuk haji ke sana. Amin ya rabbal alamin. Atau ada yang dalam ibadah kita tunaikan dengan zakat. Begitupun sama, zakat itu kita lakukan setiap 1 tahun sekali, atau zakat mal setiap sampai kepada nisabnya. Atau dengan ibadah apalagi? Puasa. Yang alhamdulillah kita pada hari ini dimuliakan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Atau dengan yang lain, yaitu ibadah sholat, yang alhamdulillah ibadah sholat ini kita temui dalam sehari berapa kali Pak? Berapa kali? 50 5 waktu. Dan yang terakhir yaitu apa Bapak Ibu? Syahadat. Yang esensi daripada syahadat itu ada pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang esensinya ada pada ketersambungan zikir khafi atau zikir qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mind mapping kita atau roadmap kita dalam bagaimana tuntunan ibadah di dunia. Tapi kita akan mengerucut pada satu hal saja, yaitu pada rukun sholat, sebagaimana yang sering kita jumpai pada setiap hari 5 kali sehari. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat ada yang disebut dengan bacaan wajib ya, atau rukun qauli, yaitu yang tidak bisa digantikan dengan yang lain kecuali hanya itu saja. Jadi nggak bisa ditolerir, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi maksudnya. Apa itu? Yang pertama apa? Pertama takbir, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tasyahud, dan yang terakhir adalah salam. Mungkin ada yang bertanya, biasanya saya dulu kalau ngaji ini ya sama kiai saya kayaknya 5 deh gitu ya rukun qauli, ini dikorupsi 1 nih Ustadz Iqbal ya kayaknya. Bener nggak Bapak Ibu? Apa yang ketinggalan 1 biasanya? Yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tuh? Ya, jangan ribut ya, itu masuk ke dalam poin tasyahud. Jadi ini beda versi aja pembagian ya gitu. Jadi jangan ribut ya Pak masalah 4 jadi 5 jadi 4 gitu.
Kadang ada juga nih, misalnya kalau kita Ramadan ya, gara-gara niatnya ada yang Ramadana sama Ramadan nih, ini jadi bikin ribut. Ini kalau mau tarawih di masjid ini gitu kan, tanya dulu nih, sono Ramadan atau Ramadan nih gitu kan. Ini dona apa doni di sana nih? Ah sini mah doni, ah saya mau nggak mau, saya mah dona maunya gitu ya. Padahal cuman beda versi aja, dua-duanya benar, bisa bayar Ramadan atau Ramadani. Jadi janganlah ribut hanya karena beda versi aja, intinya sama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah berasal dari kata bahasa Arab yaitu fataha yaftahu fathan. Fatih, fahuwa fatih. Al-Fatihah yang artinya membuka. Al-Fatih berarti pembuka. Al-Fatihah berarti surat pembuka, yang artinya dalam bahasa lain lebih sederhana kita sebut sebagai kunci ya. Makanya gambarnya kunci ini ya Bapak Ibu ya, biar lebih tergambar, teringat bahwa Al-Fatihah itu adalah kunci. Kunci itu Bapak Ibu kalau saya tanya ukurannya gede apa kecil? Kunci itu gede apa kecil Bapak Ibu? Kecil ya. Kalau sama mobil gedean mana sama kunci? Mobil ya. Kalau sama rumah gedean mana? Apalagi kalau rumahnya 7 lantai Pak ya. Tapi bisa nggak kita masuk ke rumah itu yang 7 lantai tanpa sebuah kunci? Bisa nggak? Mobil kita yang kecepatannya mungkin di atas 300 km ya, bisa nggak kita pakai kalau tanpa kunci? Nggak bisa ya. Jadi ini suatu hal yang sederhana tapi sesungguhnya luar biasa. Itulah suratul Fatihah. Tapi dalam sesi ini Bapak Ibu kita nggak akan terlalu banyak ya membahas dalam suratul Fatihah. Mungkin kita sedikit saja, kita akan lebih kepada prakteknya di dalam sholat khususnya. Secara singkat, Fatihah itu adalah surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah itu bukan yang surat diturunkan di Mekah, tapi surat yang diturunkan sebelum hijrah, begitu ya. Walaupun nanti turunnya di Madinah, tapi tetap kalau dia itu sebelum hijrah, atau maksudnya walaupun nanti itu dia turunnya di Mekah, tapi kalau dia setelah hijrah tetap disebutnya Madaniyah. Nah kalau surat Al-Fatihah ini diturunkan sebelum hijrah, maka disebutnya surat Makkiyah. Dan singkatnya, turunnya surat Al-Fatihah ini luar biasa. Jadi ketika itu Rasul sedang duduk termenung, karena saat itu disebut sebagai Amul Huzn, tahun-tahun kesedihan. Akhirnya Rasul banyak merenung karena habis meninggal oleh istrinya tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau juga. Akhirnya datanglah malaikat Jibril setelah itu mengabarkan berita gembira akan turunnya surat Al-Fatihah. Setelah itu bergetar langit-langit karena akan siap-siap turunnya surat Al-Fatihah. Malaikat yang turun ke bumi itu bukan malaikat yang biasa, tapi malaikat yang baru pertama kali diturunkan oleh Allah, karena pas pampres biasa mau ada presiden lewat gitu ya, jadi beda pengamanannya. Setelah itu jin-jin pada takut, iblis semuanya pada ketakutan. Karena apa? Akan turunnya suratul Fatihah. Setelah itu turunlah suratul Fatihah dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan setelah itu beliau mengatakan tidaklah seseorang membaca satu huruf daripada suratul Fatihah maka akan diberikan kebaikan dan akan diijabah permohonannya. Bukan satu ayat Pak, satu huruf. Kan luar biasa ya. Inilah sedikit kita bongkar ya Pak, sedikit-sedikit saja. Jadi begitu luar biasanya suratul Fatihah sampai dikatakan seperti itu. Maka yuk kita coba barangkali review bacaan suratul Fatihah kita. Apal Bapak Ibu? Apal nggak nih?
Apalah ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Kita baca bareng aja ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kelupaan amin ya. Kira-kira kita baca suratul Fatihah dalam setiap sholat diakhiri dengan apa? Amin. Apa sih target amin kita? Apa tujuan amin kita itu yang di akhir? Saya mah ikut-ikut aja gitu ya, barangkali. Kalau makmumnya ngomong amin ya saya ikut amin. Malu kalau nggak ikut ngomong amin gitu ya. Apa misalkan disebutnya apa kalau gitu, sekedar aja ya, sekedar ikut-ikutan atau naik dikit ya, karena tahu ilmunya, pernah ngaji misalkan bahwa dibacakan suratul Fatihah, setelah itu di akhirnya disunnahkan untuk membaca apa? Amin. Jadi karena sunnah. Atau upgrade lagi nih, barangkali Bapak Ibu yang sudah pernah ikut training suratul Fatihah di Pondok Pesantren Fajar Dunia bersama Pangarsa Abuya dulu atau bersama Ki Haji Suparman, sehingga tahu bahwasanya target amin saya nggak cuma itu, tapi apa? Yaitu ijabah. Apa Bapak Ibu? Ijabah. Ingin dikabulkan, diijabah. Lalu pertanyaan, amin emang artinya apa sih? Saya nggak mancing nih ya. Ini udah lewat Bapak Ibu ya, udah. Jadi ngebahas lagi nih yang lain ya. Kita fokus. Apa arti amin? Amin itu isim fi'il ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada susunan, ada isim fi'il, ada huruf. Ada satu lagi itu temennya, namanya isim fi'il. Dia mau disebut isim juga bukan, fi'il juga bukan. Singkatnya, intinya dia itu isim fi'il yang maknanya itu seperti fi'il atau kalimat kerja, kata kerja. Yaitu apa artinya? Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Itu arti amin. Atau dalam bahasa Arab, Allahumma istajib. Itu arti amin. Dalam bahasa Indonesia apa Bapak Ibu artinya? Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Baik. Lalu kalau begitu dalam setiap Fatihah kita baca dari ayat pertama sampai akhir, terus kita baca amin, kan kita berarti ngomong, ya Allah kabulkanlah permintaan saya, permintaan kami. Pertanyaannya, permintaan yang mana? Ya kan, Allah udah siap-siap ngabulin gitu kan. Nah kita, iya tadi saya minta nggak ya? Saya kan baca doang, ya kan? Nah, permintaan yang mana? Gitu kan? Maka ada pertanyaan dalam keseharian kita, mengapa doa kita tidak diijabah? Barangkali kita sudah berdoa nih lama, pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen anaknya sekolah ke luar negeri misalkan, tapi belum kesampaian, belum diijabah sama Allah. Padahal Allah sudah gamblang sekali memberikan fasilitas, begitu kan, yang kita sebut sebagai surat Al-Fatihah. Maka hakikatnya surat Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua. Di dalam hadis qudsi riwayat Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, Rasul mengatakan, bahasanya Rasul tapi maknanya dari Allah. Apa? Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Aku telah membagi sholat di antara diriku dengan hambaku dua bagian.
yang mana bagian itu terbagi di antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku bebas meminta. Qasamtu sholata, maksud sholat di sini itu Al-Fatihah itu sendiri. Di dalam bahasa Arab disebutnya ini ilmu balaghah, yaitu majaz mursal. Yang disebutkan itu adalah keseluruhannya, yaitu sholatnya, tapi yang diinginkan adalah bagian daripada sholat, yaitu apa? Al-Fatihah, bagian kecilnya. Maka kata Allah membagi surat Fatihah itu menjadi dua, Bapak Ibu. Satu untuk Allah, satu untuk hambanya. Baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Allah menekankan lagi, bagi hambaku apapun yang dia minta. Maka pembagian Al-Fatihah dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai hak Allah, yang kedua hak hambanya. Hak Allah itu untuk apa? Jelas, Allah itu untuk memujinya. Tapi hak hamba untuk apa? Untuk memohon kepadanya. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa suratul Fatihah itu dibagi menjadi dua. Satu, bagaimana kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tuh ya kita ketika lagi bagiannya memuji kita meminta, jangan offset gitu ya. Kita kedahuluan memuji dulu. Ketika udah bagiannya meminta, baru tuh silahkan minta apapun. Lalu bagaimana selanjutnya? Dua pembagian itu ada di mana letak posisinya pembagian dua itu? Ada ayat ya, bacaannya apa Ibu kalau di Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disinilah letak pembagian kedua hal tersebut. Jadi di situ tuh iyyaka na'budu surat tutup, baru masuk ke pembagian yang kedua, iyyaka nasta'in. Jadi dari awal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Itu adalah bagian yang pertama yang disebut sebagai haknya Allah Subhanahu wa taala. Baru mulai iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ila akhiril ayat, itulah pembagian yang kedua disebut hak untuk hambanya. Berarti ketika baca bismillah, coba bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita ngapain Bapak Ibu? Memuji Allah. Puji Allah di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Puji Allah terus. Maliki yaumiddin. Puji Allah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru di situ meminta. Maka di sini kalau kita memaknai terus dalam Fatihah saja, ini baru bagian sholat yang terkecil gitu ya, ada bagian yang lain. Itu kita sangat memaknai sholat kita, gitu ya. Kita sangat menjiwai sholat kita. Kita benar-benar bisa merasakan hakikat daripada sholat itu sendiri, makna daripada sholat itu sendiri. Dan kita bahas di akhir bahwasanya ternyata sholat itu adalah sumber solusi dan sumber daripada kesuksesan. Kalau kita memperhatikan nih bagian-bagiannya, ini kita baru Fatihah saja gitu ya, yang sudah sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan kalau kita sudah belajar ini, kita nggak lalai lagi, kita nggak ghaflah lagi. Mudah-mudahan bisa atau memaknainya. Amin ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in berasal dari kata aun yang artinya apa? Pertolongan. Nasta'in, ya Allah kami meminta kepadamu. Lalu timbul pertanyaan, apa yang kita minta? Ya kan? Udah disuruh minta, kira-kira apa nih yang kita minta? Kira-kira ada yang butuh, misalkan apa nih bacanya, sehat untuk kerja dan ibadah.
Mungkin Bapak Ibu ada yang lagi punya hajat rumah mewah, bukan mepet sawah ya Pak, tapi itulah paham rumah mewah. Apa hidup berlimpah, hidup berkah, rezeki berlimpah. Ini enak banget nih Pak, udah mah akhiratnya dapat ya berkah, tapi dunia juga dapat. Kalau disuruh pilih mana Pak? Akhirat aja apa dunia aja? Dua-duanya. Mudah-mudahan kita dapat ya, amin ya rabbal alamin. Atau ada yang minta putra dan putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah, karena ada ayat memang wasta'inu bisobri wassalah, mintalah engkau wahai hambaku dengan apa? As-sholat, bisobri wassalah, dengan kesabaran dan sholat. Di Al-Fatihahnya ada ayat juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi matching nih ya kan. Satu sisi Allah memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah, dan sisi yang lain pada ayat Al-Fatihah Allah juga mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di sini sudah enak Pak, kita sudah bisa sampai ini gitu ya, minimal sudah sampai ini. Karena ayat selanjutnya kan lanjutannya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi sungguh salat itu atau yang disebutkan tadi itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk gitu. Maka khusyuk ini sebenarnya perlu kita perhitungkan Pak. Iya sih, memang kelasnya kita mah bukan yang kelas berat gitu ya, kita mah kelas kudet lah gitu ya. Kelas bawah, kelas ringan. Tapi ya minimal kita ada harapan bisa ke sana gitu. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau bahwasanya khusyuk bagi beliau itu sebuah rukun Pak. Wah, itu ngeri lagi Pak ya. Kenapa rukun qalbi ya? Tapi ini bagi kelasnya, bagi siapa? Imam Ghazali Pak ya. Tapi ada ulama yang lain yang nggak menganggap bahwa khusyuk itu sebagai rukun. Tapi artinya bagaimanapun juga khusyuk itu perlu kita perhitungkan. Karena tadi ayatnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan Al-Fatihah ini pemaknaan ini itu adalah salah satu cara agar kita bisa memaknai. Lalu kalau misalkan Bapak tadi sudah punya permintaan, pengen rumah mewah, pengen ini, pengen itu, semuanya silahkan Bapak yang ingin apapun. Timbul pertanyaan, apa permintaan terbaik kalau seperti itu? Ya kan? Tadi sudah kita lewati tuh fasenya, pengen A, pengen B, pengen C misalkan. Setelah udah gitu kan, baru itu timbul pertanyaan, apa sih permintaan terbaik? Ketika ayat itu sudah dilanjutkan lagi, apa bunyinya? Ihdina shiratal mustaqim, hidayahi kami ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jenis permintaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri secara eksplisit, secara tersebut. Ya kan? Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in itu kan terserah kita. Tapi begitu permintaan yang Allah memang ingin ajarkan, Allah sebut ihdina shiratal mustaqim, hidayahi kami ya Allah. Maka inilah permintaan yang terbaik, yaitu meminta kepada Allah sebuah hidayah. Ihdina, hidayahi kami. Siapa kami itu? Ya kita, diri sendiri, pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Karena kami Pak, kami kita gitu ya, mutakalimin itu banyak, jamak, nggak cuma diri sendiri, tapi kita sertakan tuh orang tua kita, ihdina ya Allah, anak kita, ihdina ya Allah, pasangan kita gitu ya. Tapi ini bukan senjata juga Pak Ibu ya, barangkali kalau ada yang lagi ini lagi nggak bagus nih hubungannya sama istri Pak ya, ya Allah dalam salatnya ihdina ya Allah gitu ya, dalam hati kasih hidayah itu Allah, saya udah kesel banget deh itu. Ya
Barangkali, tapi bukan seperti itu. Maksudnya kita mendoakan yang lain, tidak hanya diri sendiri. Lalu apa ayatnya? Ihdina siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, apa sih makna mustaqim? Kira-kira apa Bapak Ibu makna mustaqim? Biasanya yang kalau kita kenal, apa Pak makna mustaqim? Lurus, terus istiqomah. Wih, keren ya, udah tahu kayaknya. Ya udah baca ya. Tapi kan selama ini barangkali masih ada, bisa saja memang maknanya adalah apa? Lurus, boleh aja gitu ya, kita nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ditanya lurus kemana, ya Pak, barangkali lurus ke Gandoang gitu Pak ya, lurus kemana gitu. Pernah timbul pertanyaan nggak Pak? Kira-kira apa kita memaknakan ya Allah hidayah kami jalan yang lurus? Emang disuruh bikin jalan tol Pak? Ya, atau lurus kemana maksudnya? Ya kan? Mari kita bongkar. Bapak udah baca, kita bongkarlah. Anggap aja Bapak belum baca ya Pak. Mustaqim berasal dari kata apa? Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Fahuwa mustaqim. Artinya istaqoma yastaqimu itu berasal dari kata istiqomah. Bahasa Arab itu berasal dari masdarnya. Masdar itu yang istiqomatan. Maka mustaqim itu adalah pelaku, subjek. Berarti subjek yang melakukan perilaku istiqomah. Maka makna mustaqim kalau mau kita dudukkan ya dalam gramatikal bahasa Arab, itu harus maknanya adalah apa? Pelaku istiqomah. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada pelaku istiqomah, pelaku istiqomah, orang yang sudah bisa istiqomah, lagi sehat sholat, lagi sakit juga sholat, lagi ada keadaannya, lagi kaya ya juga, tapi lagi nggak ada tapi juga sholat. Apapun keadaannya tetap dia istiqomah untuk sholat. Maka substansi daripada makna ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu adalah pelaku istiqomah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami, bimbinglah kami, pertemukanlah kami, hidayahilah kami seperti mustaqim. Minta kita kepada Allah seperti orang-orang yang bisa istiqomah, orang-orang yang tentu jalannya lurus menuju Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho kepada Allah dan juga benar-benar bisa mengamalkan apa itu makna istiqomah. Karena dalam sebuah maqalah di dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kan luar biasa Pak. Kalau kita baru dikasih karamah itu masih kelas ecek-ecek gitu, belum istiqomah. Tapi kalau udah dikasih istiqomah sama Allah, kelihatannya biasa aja ini ya kan, nggak ngapung di air tuh gitu ya, nggak terbang di mana-mana gitu ya. Tapi istiqomah, oh itu lebih cakep Pak, karena al istiqomah khairun min alfi karamah. Dalam ayat itu ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada pelaku yang mustaqim, atau ya Allah berikanlah kami hidayah agar bisa seperti orang-orang yang mustaqim, atau minimal ya Allah kalaupun saya belum bisa, belum dibisakan, belum dimampukan, minimal pertemukan saya kepada orang yang sudah bisa istiqomah, siratal mustaqim. Lalu ada apa sih dengan siratal mustaqim?
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tes dulu tadi terampilnya. Barangkali udah lupa tadi, ini kita review ulang. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Terampil. Dari mana tangannya itu? Ustaz Syarif. Dari mana Ustaz Syarif tadi, saya juga lupa. Gitu Pak, lebih gaya dong biar sedikit keren ya. Ini udah lupa yang terampil. Sekali lagi, terampil. Alhamdulillah. Baik, kita percepat. Ada apa tadi pertanyaannya dengan suratul mustaqim? Judulnya udah apa nih? Tantangan iblis. Apa nih ya? Tapi kita mau tanya dulu, Bapak Ibu, kan dengar nama iblis sudah lama nih. Ada nggak tetangga yang namanya iblis, Pak? Mudah-mudahan nggak ada, Pak ya. Itu parah banget yang ngasih nama yang orang tua kalau ngasih nama anak iblis gitu. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi pertanyaannya bukan itu. Kira-kira kita sama iblis musuhan apa temenan, Pak? Kata ibu ada yang musuhan dan temenan. Berarti part time, Bu ya. Kadang kita musuhan, kadang kita temenan. Tergantung sikon. Keren juga nih. Berarti belum fix ya kalau kita musuhan. Oke. Kira-kira kalaupun kita disebut musuhan sama iblis, kita sering menang sering kalah. Udah positif thinking aja kalah ini. Menang, Bu ya. Ibu satu doang ngomong menang nih, luar biasa nih Ibu nih. Semangat banget kayaknya. Pengen menang lawan iblis. Jadi ini kayak sebuah challenge ya. Ini pertarungannya luar biasa Bapak Ibu lawan iblis nih. Kita lihat ayatnya dalam surat Al-A'raf. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis bersumpah, karena engkau telah menghukumku tersesat, sungguh aku akan menduduki jalanmu yang mustaqim. Iblis ngomong gitu berani-berani banget sama Allah. Maka sungguh la'aqudanna dalam taukid ditambah harfu taukid anak, itu double taukid gitu ya. Benar-benar sungguh dan akan terus menerus, maknanya gitu tuh, nggak cuma sesungguhnya ya, tapi sungguh dan akan terus menerus, akan menduduki, akan menghalangi maksudnya jalanmu yang mustaqim. Jadi keren nih Bapak Ibu. Satu sisi di Al-Fatihah apa ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka ihdina siratal. Ya Allah, tunjukilah kami sirat yang mustaqim. Berarti kita meminta kan? Satu sisi kita meminta sirat mustaqim, di sisi yang lain iblis juga akan menduduki siratal mustaqim. Cakep kan? Ini versus gitu ya. Ini pertarungannya seru nih. Ini kalau di bola nih bapak-bapak yang senang nih El Clasico ini Pak. Ya, apa El Clasico tuh Pak? Nggak ada yang suka bola apa kayaknya nih? Persib, oh ya, karena Persija lah ya. Persib sama Persija, seru ini ya. Atau Persib lawan Barcelona? Siapa yang Persibnya Pak? Kita ya, yang kalah gitu ya. Pertarungannya seru kita sama iblis ini. Maka kita harus sadari bahwa sesungguhnya kita akan selalu bertarung melawan iblis. Bagaimana caranya? Dalam ayat yang lain dikatakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan sungguh engkau wahai kekasihku Muhammad benar-benar akan membimbing, menunjukkan, mengarahkan seluruh manusia kepada jalan yang mustaqim. Jadi siapa yang disuruh menunjukkan sama Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita secara gak langsung disuruh menuju Nabi sama Allah, karena Nabi yang punya cara bagaimana kita bisa melawan iblis. Melalui siapa Pak?
Melalui siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Allah yang mengatakan innaka latahdi, wahai Muhammad, engkaulah yang akan menunjukkan, engkau guide-nya, engkau ibarat kalau lagi bapak ibu lagi traveling atau lagi umroh lah ya, kan ada tour guide-nya kan, yang jelasin ini Pak Arafah tuh gitu ya, ini Pak bukit tuh. Biasanya kalau bapak tanya pun kadang nggak tahu juga gitu, oh itu bukit ini Pak gitu, asal jawab gitu ya. Tapi kalau Sayyidina Muhammad nggak asal jawab, beliau pembimbing yang sudah dibekali oleh Allah. Maka caranya bagaimana? Melalui Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan dalam ayat lain, saya nggak cantumkan di slide, dalam An-Nisa kalau tidak salah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika, bukan wa rasulahu, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa sholihin. Apalagi akhir-akhir aja tuh yang gampang, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Minan nabiyyin wasyolihin. Maka di dalam ayat selanjutnya akan disebutin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada dua him sana Pak ya. Him yang pertama itu siapa? Artinya mereka. Ya Allah, tunjukilah kepada sirat mustaqim, yaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan kepada him, kepada mereka. Siapa? Yaitu ayat yang tadi, minan nabiyyin, ya ulang, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Yaitu yang pertama adalah nabi. Tapi barangkali jarak kita sama Nabi kan udah jauh Pak. Udah berapa Pak? 1400 tahun. Kadang kita sama tetangga yang tahun kemarin tidak lupa ya Pak. Ini 1400 tahun yang lalu. Maka ada solusi lain dari Quran. Apa? Wa siddiqin. Sama, mungkin siddiqin pun karena ini pangkat atau jabatan yang dikasih sama Allah, nama siddiq. Jadi susah-susah gampang gitu, gampang susah, susah-susah gampang Pak, sama aja lah ya. Mungkin susah ya kalau kita untuk sampai ke siddiqin, karena pangkat ini Allah yang ngasih, bukan kayak pangkat yang ngasih manusia Pak, ajengan, ustadz ya Pak, apa tuan guru, apalagi kalau ketua RT doang ya, itu kan jabatan dikasih manusia. Tapi siddiqin yang ngasih Allah. Banyak tuh pangkat-pangkat di Quran Pak, al-muhsinin ya, apalagi Allah ya, intinya banyak lah ya. Itu pangkat-pangkat yang Allah kasih, termasuk siddiqin. Barangkali kita susah ke siddiqin. Begitu juga mungkin syuhada ya, mungkin itu pun jarang ya. Mungkin saudara kita yang di Palestina yang sedang berjihad, itulah para syuhada. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kemudahan untuk melawan penjajah daripada kaum Yahudi atau Zionis. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir minimal itulah sholihin, orang-orang soleh. Tapi dalam kacamata Allah ya Pak, bukan kacamata kita, kacamata Allah. Maka ya Allah, barangkali yang kita maksud di sana adalah orang soleh. Orang soleh siapa? Ya siapa aja. Bapak Ibu kan banyak kenalannya nih. Linknya kan banyak Bapak Ibu kan. Siapa orang soleh yang di kampung kita? Siapa yang di Indonesia yang kita kenal, yang keluar biasaan kesalehannya tidak dilakukan lagi? Itulah, ya Allah, tunjukilah kami kepada siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang engkau berikan kepada dia, solihin itu. Begitu Pak. Jadi him yang pertama kita tunjukkan sepakat minimal ya Pak. Walaupun Bapak kalau udah bisa sampai ke
pemaknaan syuhada, siddiq kepada Nabi sekaligus dalam penghadiran rasa itu ketika membaca ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Nanti kita praktek, Pak. Hadirkan minimal orang soleh tersebut gitu. Oke. Lalu ayat selanjutnya apa, Pak? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim yang kedua dalam beberapa tafsir itu selalu dikatakan bahwa al-maghdub itu adalah orang yang dimurkai, mereka orang Yahudi, atau ad-dhalin itulah orang Nasrani. Maka berdasarkan ini juga hadis Nabi, artinya Nabi juga mentafsirkan itu. Maka boleh kita memaknai al-maghdub itu orang Yahudi, ad-dhalin itu juga orang Nasrani. Ketika kita baca ayat itu, maka kita memang meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Boleh nggak, berarti boleh ya. Tapi ada makna lain disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil. Beliau mengatakan ghairil maghdubi alaihim hum ahlul bu'di alladzina tajalla alaihim bismil muntaqim. Siapa ghairil maghdubi alaihim ini? Adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Ya, jauh bukan jarak, Pak, tapi kedekatan ruhani, kedekatan spiritual. Alladzina tajalla alaihim bismil muntaqim. Ya, Allah sangat murka kepada dia. Wow, ngeri kan, Pak? Orangnya murka. Ini nggak berbicara beda agama nih. Ini mungkin ya bisa jadi gitu kan. Bisa jadi, tapi dia jauh dari Allah dan Allah murka kepada si hamba ini. Waladhdallin humul ladzina dhalu fi hudal haqqi fama wajaduhu lakinnahum laisu bimaghdubin alaihim. Iya, orangnya tersesat, dia bingung, nggak punya arah, nggak punya tujuan. Maaf barangkali banyak maksiat, banyak salah, jadi bingung sendiri, hidup nggak ada arah, kesana mentok, kesini mentok gitu ya, nggak bisa mendapatkan ketenangan gitu ya. Kayak lagu itu loh, Pak, aku terjatuh itu loh, saya nggak tahu sih, lupa juga, saya bukan penyanyi, Pak. Ibu bapak mungkin ada yang lebih tahu ya. Aku terjatuh dan tak tahu arah jalan pulang gitu ya. Aku tanpamu, butiran debu. Wah, keren itu, Pak. Ini kalau kita maknai buat ke Allah keren, ya kan? Aku akan ada kalimat tersesat kalau nggak salah. Aku tersesat dan tak tahu gitu ya, arah jalan pulang. Kan tersesat, bener kan? Ad-dhalin itu. Baru aku tanpamu, butiran debu gitu. Aku mah apa atuh ya tanpamu ya Allah. Oke, kita tersesat, tapi kita tetap mengharapkan kepada Allah. Maka katanya apa? Walakinnahum laysa bimaghdubin alaihim. Tapi walaupun tersesat, dia nggak dimurkai oleh Allah. Dia masih dapat cinta dari Allah. Bahkan Allah senang sama hamba yang begini. Artinya dia ada itikat baik untuk kembali kepada Allah. Maka boleh jadi alaihim ini yang kedua kita bisa maknai nih. Walaupun tadi ada makna pertama tentang Yahudi Nasrani, kita bisa juga memaknakan. Mereka ada pertanyaan, kan saya ini bukan Yahudi gitu kan, ngapain saya baca ghairil maghdubi alaihim maknanya Yahudi, waladhdallin kan saya juga bukan Nasrani kan gitu. Barangkali ada yang pertanyaan seperti itu. Boleh jadi kita masih berpeluang dolin dan maghdubi alaihim itu secara sisi keghaflahan kita, kelalaian kita. Mungkin kita alhamdulillah bersyahadat kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah ila akhirih, tapi hati kita masih lalai. Maka ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu bisa dimaknakan untuk sifat-sifat hamba yang seperti itu. Maka ketika kita membacakan siratal ladzina an'amta alaihim, langsung orang soleh yang kita bayangkan, mantap kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan saya diarahkan
ke orang-orang yang hatinya lalai kepadamu, yang hatinya ghaflah kepadamu, yaitu mereka al-maghdub dan ad-dhalin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung menuju bagaimana cara memaknai dalam bacaan suratul Fatihah. Kita ada 7 puji dan syukur. Di sini ada 7 nama Allah disebutkan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Lillah Ar-Rahman Ar-Rahim, sama Malik. Maka disebutnya 7 puji dan syukur. Yuk kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ apa? Memuji Allah. Puji Allah di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang ya Allah bisa hadir pelatihan di pesantren Fajar Dunia Ramadan ini. Alhamdulillah. Di sana tuh maknanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, saya tahu saya ini banyak salahnya, saya ini banyak maksiatnya, tapi sungguh walaupun seperti itu Engkau tetap Maha Pengasih, Engkau tetap Ar-Rahman, Engkau tetap Maha Penyayang Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, Engkau adalah pemilik hari kiamat, Engkau adalah raja. Malik itu kan raja daripada seluruh raja. Maka di situ kita menghadirkan makna-makna pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bisa apa Ibu? Bisa? Insya Allah. Lalu apa hikmah daripada 7 pujian tersebut? Maknanya dalam 7 pujian tersebut kita menghadap kepada Allah, memuji kepada Allah adalah ketersambungan, yaitu secara bahasa prakteknya adalah zikir khafi, zikir qalbu. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan disampaikan pada materi selanjutnya ya oleh Kiai Haji Suparman pada sesi berikutnya. Sambung terus Pak, jadi connected kita baca Fatihah itu kepada Allah. Selanjutnya saatnya memohon. Iya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita iyyaka dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti itu saatnya memohon. Tadi itu permintaan yang dibagi 2 ya kan, baginya kan 2. 1 untuk memuji Allah, 1 untuk hamba. Untuk hamba kita meminta kepada Allah. Maka ketika baca ayat iyyaka nasta'in, meminta kita. Ku beri kau 3 permintaan. Misalkan gitu ya. Iklannya kan gitu Pak. Ku beri kau 3 permintaan. Ama itu tuh yang datang jinnya itu kan, yang apa ada asap-asapnya itu. Kau beri kau 3 permintaan. Apa tuh? Sebutin Bapak, terserah. Tapi jangan di lisan gitu ya. Jangan setelah ini, kajian ini baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mobil ya Allah gitu ya. Jangan, nanti rusak salat kita. Tapi di hati saja. Jangan terlalu detail juga Pak mintanya. Misalkan memang dalam hati sih, tapi terlalu detail. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, minta rumah. Tapi ingat ya Allah, catnya harus merah, pintunya harus warna hijau, marmernya harus made in Jepang apa misalkan ya. Jangan juga kelamaan. Kalau Bapak jadi imam, imammu nungguin ihdina-ihdina nggak baca-baca ya. Simpel aja gitu. Yang penting Bapak Ibu minta. Masuk ke ayat selanjutnya. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah tadi permintaan terbaik apa? Ya Allah, hidayahi kami, yaitu siratal mustaqim, jalan daripada pelaku istiqomah.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang pertama siapa Pak tadi? Orang soleh. Ingat di situ, hadirkan orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa Pak? Yahudi Nasrani atau orang-orang yang ghaflah lah ya, gampangnya. Waladdallin. Haru, amin. Enak di situ Pak. Ya, coba, yuk 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah Pak minta? Kita pelan-pelan dulu nih. Udah minta dulu belum? Udah ya. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dulu saya ingat kalau pengarsa Abu itu ngajarinnya biar enak gitu. Alaihim itu ini pakai jempol. Karena tadi kita ingat ya, alaihim yang pertama orang-orang keren Pak, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Kita tafsirkan kan begitu ya, itu namanya tafsir ayat bil ayat gitu. Berarti kita patungan jempol dong, ya kan? Jadi ketika Bapak nanti kita tes alaihim yang pertama begini, baru ketika baca ghairil maghdubi alaihim, gitu. Karena kan itu yang Yahudi Nasrani ya Pak ya. Ingat aja itu Israel gitu Pak ya. Wah kita benci banget deh itu kan. Atau orang-orang yang jauh, maksudnya kita nggak mau ya Allah dikasih begitu, gitu. Ya jadi kalau kita baca alaihim gini Pak. Yang pertama maksudnya, kalau yang maghdubi alaihim baru begini ya. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enak tuh. Jadi tahu, oh ini orang-orang keren yang pertama, yang kedua baru begini. Ya. Jadi apa namanya? Jangan dipraktekin Pak, tapi kalau pas sholat begini gitu ya. Kalau ini mah biar ingat aja. Yang jelas singkatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah sebuah kewajiban dan hak. Setelah kita menunaikan kewajiban memuji Allah, maka kita berhak mendapatkan apa yang Allah beri kepada kita, yaitu sebuah permintaan. Selanjutnya ini ada sedikit data yang disampaikan oleh survei daripada Profesor Amin Aziz. Beliau pernah melakukan survei, kalau tidak salah sebelum tahun 2007, survei di beberapa masjid di Jakarta dan Bogor. 1.500 responden mengatakan 70% orang tidak paham tentang Al-Fatihah. Baca sih baca, tapi nggak paham. Akhirnya berimplikasi, kesimpulan beliau adalah bahwa sholat mereka hanya gerakan saja, tidak bermakna. Maka ayat yang ada inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar itu tidak terrealisasi. Maka banyak orang sudah sholat tapi belum tanha anil fahsyai wal munkar. Orang udah haji, udah umroh, udah zakat, haji umrohnya berkali-kali, setahun 10 kali misalkan, tapi indeks korupsi di Indonesia itu terbesar juga. Nggak tahu ya terbesar atau nggak di Asia Tenggara, intinya gede lah. Ya kan, pejabat-pejabat kan sering juga umroh ya Pak, tapi kemana pertanyaannya kan gitu, sholatnya kemana? Itu yang disimpulkan oleh Profesor Amin Aziz. Karena ada ayat sholat yang dilarang, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang iman, jangan engkau mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ini emang ayat dalam pelarangan khamr, tapi barangkali kita nggak mabuk khamr, tapi mabuk tidak mengenali makna. Kan sama aja Pak, benar ya? Oke, ini pertambahan saja. Ayatnya intinya sama, jangan sampai kita mabuk makna. Maka kesimpulannya pada materi yang pertama dalam optimasi atau optimalisasi Al-Fatihah, bagaimana kita memaknai Al-Fatihah.
di mana di sana Allah memberikan kesempatan kepada kita, satu untuk memuji Allah, yang kedua untuk meminta kepada Allah apapun permintaan kita. Dan permintaan yang terbaik adalah ihdina siratal mustaqim, yang mana ditunjukkan kepada jalan istiqamah. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang baik, yang keren, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf secara pribadi, tidak ada niat untuk menggurui, hanya sama-sama belajar pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.